wa ikhwani. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui oleh ibu susuannya di Taif, yaitu Halimah Sa'diyah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, sehingga hal ini menjadikan ibunda susuannya Halimah Sa'diyah takut sesuatu yang membahayakan. Maka dia pun mengembalikan Nabi SAW kepada ibu kandungnya, yaitu Aminah bintu Wahab. Kemudian di antara yang disebutkan oleh para ahli sirah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, beliau berkata, "Fakharajat bihi ummuhu ilal Madinah." Maka ibunya, itu Aminah bintu Wahab, membawa Nabi SAW menuju kota Madinah. Tazuru akhwalahu bil Madinah, yaitu ibunya sedang menziarahi akhwalnya, akhwal yang ada di kota Madinah. Sudah pernah kita sampaikan, akhwal jamak dari khal, ya. Jadi akhwal itu mufradnya ini jamak. Mufradnya adalah khal, ya. Ini mufrad. Apa itu khal? Khal itu adalah saudara laki-laki ibu. Saudara laki-laki ibu. Hal ini berbeda dengan mam. Kalau a'mam jamaknya adalah dari am. Am itu saudara laki-laki ayah. Saudara laki-laki ayah. Ini secara bahasa Arab. Jadi ada namanya khal, ada namanya am. Kalau Kalau am adalah saudara laki-laki dari ayah, adapun khal adalah saudara laki-laki dari ibu. Kalau saudari jadi tante dari ayah namanya ammah. Kalau bibi dari ibu namanya khalah. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya ibunda Nabi SAW, yaitu Aminah bintu Wahab, sedang menziarahi akhwalnya Nabi SAW. Akhwalnya Nabi SAW. Ternyata maksudnya adalah menziarahi Bani Najjar. Yaitu Bani Najjar, kenapa? Karena kakek Nabi SAW, yaitu Hashim. Hashim menikah dengan seorang wanita dari Bani Najjar, yaitu Salma binti Amr. Hashim, kan Nabi SAW namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini menikah dengan seorang wanita dari Bani Najjar, sebagaimana pernah kita jelaskan, namanya Salma binti Amr dari Bani Najjar, dari kaum Ansar. Oleh karenanya Bani Najjar jadilah dia adalah akhwalnya Abdul Muttalib. Dari pernikahan Hashim dengan Salma, punya anak namanya siapa? Abdul Muttalib. Berarti saudara-saudaranya Salma, saudara laki-lakinya Salma, yaitu dari Bani Najjar, adalah akhwalnya siapa? Abdul Muttalib. Paham? Atau enggak paham? Paham ya? Saya ulangi. Ini biar paham aja, ini kadang-kadang terulang istilah seperti ini. Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin siapa? Abdullah. Bin siapa? Abdul Muttalib. Muttalib. Bin siapa? Hashim. Hashim ini nikah dengan siapa? Nikah dengan namanya Salma. Salma binti Amr. Dari Bani Najjar. Dari Bani Najjar. Dari Bani Najjar itu di Madinah. Nah, sehingga saudara laki-laki Salma, jadi om-omnya saudara laki-laki Salma itu Bani Najjar, semua adalah akhwalnya siapa? Akhwalnya Abdul Muttalib. Iya enggak? Ini adalah akhwalnya. Akhwalnya Abdul Muttalib. Karena kita bilang namanya khal itu om dari sisi ibu, paham? Om-omnya, jadi saudara-saudara dari Salma itu berarti om-omnya Abdul Muttalib, paham? Sehingga namanya dengan khal, khal-khalnya, namanya akhwal Abdul Muttalib. Dari situ Bani Najjar disebut juga dengan akhwalnya Nabi, sama. Karena maksudnya adalah akhwal dari kakek dia Abdul Muttalib dari Bani Najjar. Ini sekedar saya menjelaskan perkataan
Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rasul. Sampai sini paham ya? Jadi Rasulullah SAW pergi ke Madinah untuk menziarahi paman-pamannya dari sisi ibunya, maksudnya dari sisi neneknya Salma binti Amr. Kemudian fatufiyat bil abwa wa hiya raji'atun ila Makkah. Setelah dia menziarahi paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. Kalau di Mekah paman Nabi a'mam, paham? Kalau di Mekah paman Nabi adalah a'mam bukan akhwal. Karena datang dari sisi Hashim, dari sisi Abdullah. Ketika dia pulang dari Madinah, melewatilah suatu tempat namanya Abwa. Al-Abwa ya, sekitar mungkin 200 sekian kilometer dari kota Madinah ya. Kemudian ketika itu Nabi SAW umurnya 6 tahun 3 bulan 10 hari. Subhanallah, Ibnu Katsir mengatakan umurnya Nabi ketika itu 6 tahun 3 bulan 10 hari. Wa qila bal arba'u sinin. Ada yang berpendapat bahwasanya umur Nabi ketika itu 4 tahun. Di Abwa itulah ibu Nabi SAW meninggal dunia. Ini di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi SAW. Bagaimana si kecil Rasulullah SAW ketika umur 6 tahun melihat ibunya sakit, kemudian meninggal. Kemudian dia meninggal di suatu kota di tengah-tengah, bukan di kota paman-pamannya, akhwalnya, bukan di kota a'mamnya. Kalau meninggal di Mekah ada saudara-saudaranya, paman-pamannya. Kalau meninggal di Madinah ada akhwalnya, ada saudara-saudaranya. Tapi dia meninggal di kota di antara keduanya. Sehingga sempurnalah ujian Nabi SAW. Umur 6 tahun, bagaimana kita bayangkan seorang anak melihat ibunya sakit, kemudian meninggal dunia, dan tidak ada seorang pun bersamanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam perjalanan tersebut, mereka berdua ditemani oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman yaitu adalah pengasuh Nabi SAW setelah wafat ibundanya Nabi, yaitu Aminah bintu Wahab. Dari sinilah sempurnalah keyatiman Nabi SAW. Lahir dalam kondisi tidak memiliki ayah, kemudian ketika umur 6 tahun, maka kemudian meninggal pula ibunya. Jadilah kalau istilah kita yatim apa? Yatim piatu. Maka dia sempurna keyatimannya. Dari sini Islam memberi perhatian besar terhadap anak-anak yatim ya. Maka saya sampaikan hadis Nabi SAW bersabda, "Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah." Aku dan pengasuh anak yatim seperti di surga. Kata para ulama bukan sekedar menafkahi, tapi berarti ngayomi, dia pelihara, perhatikan pendidikannya sampai dewasa, sampai berhasil, maka aku dan dia seperti pengasuh anak yatim seperti begini di surga. Oleh karena jika seorang diberi kemudahan harta, ini nasihat buat saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, jika diberi kemudahan harta, diberi kelapangan, maka ambil anak yatim, pelihara anak yatim tersebut. Yakinlah bahwasanya keberkahan yang Allah berikan dalam rumah yang ada anak yatimnya, ya, dalam hadis sebaik-baik rumah adalah rumah yang ada anak yatim yuhsan ilaihi. Di rumah ada yatim dan anak yatim tersebut dibaikin. Maka ini adalah sumber keberkahan bagi rumah seseorang. Ya. Maka di antara ibadah yang agung adalah mengurus anak yatim. Dan Nabi SAW ketika berbicara tentang anak yatim, dia benar-benar mengerti tentang kondisi yatim. Karena dia pernah yatim. Baik, kita lanjutkan. Waqad rawa Muslimun fi sahihihi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, anna Rasulullah SAW lamma marra bil abwa, suatu hari Rasulullah SAW ketika pergi menuju kota Mekah, wa huwa dhahibun ila Makkah amal fathi. Rasulullah SAW pergi menuju Mekah ketika ingin menaklukkan kota Mekah, ketika Fatu Makkah. Itu sekitar tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah di bulan Ramadan di tahun 8 Hijriah. Ini berapa tahun setelah kematian ibunya? Rasulullah SAW, ya, berapa tahun? Rasulullah ketika itu usia sudah 60. Kemudian ketika ibunya meninggal di usianya 6 tahun. Berarti berapa tahun kemudian? 54 tahun kemudian. Subhanallah. 50 tahun kemudian Rasulullah SAW kemudian berangkat dari Madinah menuju Mekah melewati kota Al-Abwa.
Maka Rasulullah SAW ista'dzana rabbahu fi ziyarati qabri ummihi fa'adzina lahu. Maka Rasulullah SAW minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kuburan ibundanya dan Allah mengizinkan. Allah mengizinkan. Maka Rasulullah SAW pun menziarahi kuburan ibunya, fabaka, maka Rasulullah SAW pun menangis, wa abka man haulahu. Kemudian Nabi SAW juga ketika Rasulullah menangis, akhirnya orang-orang di sekelilingnya juga ikut menangis. Wa kana ma'ahu alfu muqanna'in ay bil hadid. Dan ketika itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ada sekitar 1000 pasukan bersama Nabi yang memakai penutup dari besi, yaitu berpakaian perang. Karena mereka ingin melakukan kota Makkah dan mereka menangis semua di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya disebutkan kata Rasulullah SAW, ista'dzantu fi an astaghfira li ummi, ista'dzantu rabbi fi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Aku minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampunan buat ibuku, namun Allah tidak mengizinkan. Allah tidak mengizinkan Nabi untuk mohon ampunan buat ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dzantu fi an azura qabraha fa'adzina li. Lalu aku minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah ke kuburan ibuku, maka Allah pun mengizinkan. Tentunya sebagaimana kita ketahui mayoritas ulama berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW dilarang untuk mohon ampunan buat ibundanya karena ibundanya meninggal dalam kondisi musyrik. Dan itu yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika memberi judul tentang hadis ini, beliau mengatakan boleh menziarahi kuburan orang kafir ya. Tentu ini ada pendapat yang lain, tapi saya katakan ini mayoritas ulama dan saya sudah punya tulisan tersendiri. Saya sebutkan bagaimana puluhan ulama dari berbagai mazhab, di antaranya mazhab Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya orang tua Nabi SAW meninggal bukan dalam kondisi muslim. Di antaranya Ibnu Katsir, di antaranya An-Nawawi, di antaranya Az-Zahabi dan banyak ulama ya, banyak ulama. Ya, ini masalah biasa, masalah ilmiah ya. Tapi intinya mereka mengatakan Rasulullah SAW minta izin untuk mohon ampunan bagi ibunya, tidak diizinkan karena ibundanya meninggal dalam kondisi kafir. Makanya tidak kita dapati dalam satu doa pun Rasulullah SAW pernah berkata Rabbi ghfirli wali walidayya, enggak pernah. Tidak pernah Rasulullah SAW berdoa sekalipun, ya Allah ampunilah kedua orang tua. Kepada Rasulullah SAW begitu menyemangati kita untuk mendoakan kedua orang tua. Beliau sendiri tidak diriwayatkan sekalipun beliau pernah mendoakan kedua orang tua. Tentu Allah punya hikmah. Allah punya hikmah di balik ini semua, dan kita hanya beriman terhadap kabar-kabar yang sahih yang sampai kepada kita. Kalau ada pendapat lain silakan, tapi ini saya menyampaikan pendapat mayoritas ulama. Taib, tentu ini adalah ujian berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Man asyadun nasi bala'an?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya adalah Rasulullah, adalah para nabi. Summa salihun, kemudian orang-orang saleh. Sumal amsal fal amsal, kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya dalam tingkat kesolehan. Yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji sesuai dengan kadar imannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi, kalau ternyata imannya kokoh Allah tambah ujiannya. Wa in kana fi imani riqqatun khufifa anhu, kalau ternyata imannya lemah Allah kurangi ujiannya. Maka orang yang paling berat ujiannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia orang yang paling beriman. Kalau kita renungkan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diuji sejak masih kecil, sudah diuji. Ujian yang sangat berat. Di antaranya ini, bagaimana ibundanya meninggal dunia dan dia lihat sendiri ibundanya meninggal sebenarnya dia sendirian, tidak di kampung paman-paman dari sisi neneknya, dan juga tidak di kampung di Mekah paman-paman dari sisi bapaknya, tapi di Abwa antara Mekah dan Madinah. Baik, kita lanjutkan. Falamma matat ummuhu hadinathu Ummu Aiman. Tatkala ibunya meninggal dunia, maka Rasulullah SAW diasuh oleh hadanah oleh Ummu Aiman. Wahia maulatuhu warithaha min abihi. Dan Ummu Aiman adalah budaknya yang dia wariskan dari ayahnya. Jadi ayahnya Abdullah ketika masih hidup punya budak namanya Ummu Aiman dari Habasyah, Ethiopia. Ketika ayahnya meninggal, maka Ummu Aiman diwariskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan setelah ibunya meninggal, Aminah bintu Wahab, maka yang mengayomi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasuhnya adalah Ummu Aiman. Saya jelaskan tentang
siapa yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Lihat di layar, para pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4. Yang pertama tentunya ibu kandungnya Aminah bintu Wahab. Ini yang pertama. Kemudian yang pernah mengasuh Nabi juga siapa? Halimah As-Sa'diyah. Sebagaimana kita sudah jelaskan di kampung Bani Sa'ad di Taif. Ini di antara yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya yang pernah mengasuh beliau juga adalah kakak susuannya. Kakak susuannya yang namanya Asyaimah bintul Harith. Asyaimah bintul Harith namanya adalah Hudzafah tapi dikenal dengan Asyaimah bintul Harith. Ini adalah putrinya Halimah. Putrinya Halimah. Halimah, perhatikan sini, Halimah menikah dengan Al-Harith bin Abdul Uzza bin Rifa'ah. Al-Harith bin Abdul Uzza bin Rifa'ah menikah dengan Halimah Sa'diyah, punya anak-anak. 3 orang, Abdullah, Unaisah dan Syaimah. Semua ini Abdullah, Unaisah dan Syaimah adalah saudara-saudara susuan Nabi. Susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ikut mengayomi Nabi, mengasuh Nabi adalah Syaimah. Dia bersama ibunya Halimah Sa'diyah ikut mengayomi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut menjaga Nabi, ikut menggendong Nabi ketika Nabi masih kecil ya. Karena Nabi sejak kecil dititipkan di Halimah Sa'diyah, kota Taif. Kakak susuannya Asyaimah bintul Harith mengayomi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Asyaimah ini ada beritanya disebut oleh Ibnu Katsir. Jadi Rasulullah SAW setelah meninggalkan Taif tidak pernah lagi ketemu dengan kakak susuannya Syaimah. Kapan ketemu lagi? Setelah perang Hunain. Setelah perang Hunain ketika Rasulullah SAW mengalahkan kabilah Hawazin. Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah memberi suatu judul Maji'u ukhti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ar-radha'ah alaihi bil Ji'ranah. Kedatangan saudari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara susuan ketika Nabi sedang di Ji'ranah. Jadi nanti akan kita bahas mudah-mudahan kalau diberi umur. Jadi Rasulullah sallallahu ketika tahun 8 Hijriah Rasulullah sallallahu pergi ke Mekah menaklukkan kota Mekah. Setelah itu Rasulullah sallallahu memerangi kabilah Hawazin, disebut dengan perang Hunain. Kemudian mereka kalah dan mereka kabur ke Taif. Maka Rasulullah SAW melanjut peperangan menuju ke Taif. Namanya perang Taif. Ketika Rasulullah SAW mengalahkan kabilah Hawazin di Hunain, Rasulullah SAW mengumpulkan ghanimah yang sangat banyak. Rasulullah SAW taruh di Al-Ju'ranah. Tempat namanya Al-Ju'ranah yang sekarang tempat miqat di kota Mekah. Setelah Rasulullah SAW mengalahkan Taif, Rasulullah SAW pergi ke Al-Ju'ranah kemudian bagi-bagi ghanimah. Taib. Ketika pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengalahkan kabilah Hawazin, itu di situ ada kabilah Banu Sa'ad, kemudian ada kabilah Hawazin, itu orang tinggal di Taif. Maka di antara tawanan ada saudara susuan Nabi itu Syaimah. Syaimah bintul Harith bin Abdul Uzza. Fa'annafu 'alaiha, maka para sahabat karena ini tawanan, dia masuk dalam apa? Rombongan kaum musyrikin. Jadi ini tawanan wanita, maka ditarik dengan kasar, fisauq, ditarik dengan kasar. Faqalatil muslimin, maka Syaimah ketika ditarik dengan kasar oleh para sahabat, oleh pasukan kaum muslim, maka dia berkata, "Ta'lamun wallahi inni la ukhtu sahibikum minar radha'ah." Tahukah kalian wahai kaum muslimin, aku ini adalah saudari susuan Nabi kalian. Aku adalah saudari susuan Nabi kalian. Terakhir bertemu berapa? Waktu Nabi umur 4 tahun. Ketika tahun 8 Hijriah itu Nabi sudah umurnya sekitar 60. Karena Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Berarti terakhir ketemu dengan kakaknya ini tahun berapa? Umur berapa tahun? 56 tahun yang lalu. Terakhir ketemu. Sekarang ketemu lagi. Ini perempuan Syaimah bintul Harith berkata, "Tahukah kalian saya ini siapa? Saya ini saudari susuan Nabi kalian, bos kalian." Falam yusaddiquha hatta atau biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak membenarkan pernyataan Syaimah, maka mereka bawa Syaimah bintul Harith kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tatkala tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, inni ukhtuka minar radha'ah." Wahai Rasulullah, saya adalah saudari susuanmu. Rasulullah berkata, "Wa ma alamatu dzalik?" Apa tandanya kau saudari susuanku? Rasulullah kayaknya pernah melakukan sesuatu. Apa tandanya engkau adalah saudari susuanku? Ya, maka dia berkata, "Iddatun addatniha fi dhahri wa ana mutawarrikatuka." Ada bekas gigitan di punggungku ketika saya gendong kamu, kamu masih kecil, kamu gigit saya. Dan masih ada apa? Bekasnya. Maka Rasulullah SAW pun mengenali alamat tersebut. Fabasatalaha rida'ahu. Maka Rasulullah SAW pun muliakan dia. Rasulullah SAW lepas selendangnya. Rasulullah SAW bentangkan. Kata Rasulullah SAW, silakan duduk di sini. Kemudian Rasulullah SAW kasih dia pilihan. Karena dia musyrikah. Kata Rasulullah SAW, in ahbabti fa indi muhabbabatan mukarramatan. Kalau kau ingin, kau bisa tinggal bersamaku, kau akan dimuliakan. Kau akan dicintai oleh para sahabatku dan kau akan dimuliakan. Wa in ahbabti an umatti'aki wa tarji'i ila qaumiki fa'altu. Dan kalau kau ingin pilihan yang lain, kau kembali ke kaummu, ya, dan aku berikan kau hadiah, maka silakan. Ya. Maka akhirnya Syaimah berkata, bal tumatti'uni wa tarudduni ila qaumi. Berikan aku hadiah dan aku pulang ke kaumku. Maka Rasulullah SAW berikan dia hadiah, ya, kemudian dia suruh pulang ke kaumnya. Banu Sa'ad menyangka bahwasanya Rasulullah SAW menurut mereka yang hadiah yang diberikan oleh Nabi kepada Syaimah adalah dua budak. Satu namanya Makhul, satu seorang budak wanita. Kemudian akhirnya Syaimah menikahkan kedua budak tersebut yang merupakan hadiah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Katsir juga menyebutkan, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di Ju'ranah, juga datang ibunya Halimah Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Dalam riwayat kata Abu Tufail, dia berkata, "Kuntu gulaman ahmilu adhal ba'ir wa ra'aitu Rasulullah sallam yaqsimu ni'aman bil Ju'ranah." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi onta-onta di ketika Ju'ranah, bagi-bagi ghanimah. Qala fajatu imra'atun fabasata laha rida'ahu. Datang seorang perempuan kepada Nabi. Kemudian Nabi pun membentangkan selendangnya untuk diduduki. Aku bertanya, siapa wanita ini? Kok dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalu ummuhu allati arda'atuhu. Ini ibundanya yang pernah menyusuinya, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Ibnu Katsir mengomentari riwayat yang kedua, dia berkata, hadza hadisan gharib. Ini hadis yang gharib. Bisa jadi yang dimaksud adalah Allahu yuridu ukhtahu. Yang dimaksud wanita yang dibentangkan selendang kemudian duduk di situ bukan Halimah As-Sa'diyah. Tapi maksudnya Syaimah. Maksudnya siapa? Syaimah. Perawi mungkin salah atau salah mengungkapkan. Yang dimaksud bukan ibundanya. Kenapa kata Ibnu Katsir? Karena kalau Halimah Sa'diyah umurnya terlalu tua. Dia berpisah dengan Nabi kira-kira sudah 60 tahun. Ketika dia nyusui Nabi mungkin sekitar umur 30 tahun. Kalau begitu kira-kira umurnya 90 tahun. Dan kemungkinan tidak. Kalau dia sangat tua tentu akan disifati datang seorang wanita yang sangat tua kemudian Nabi bentangkan, tapi tidak disifati dalam riwayat tersebut datang seorang wanita yang sangat apa? Tua. Hanya disifati ada seorang wanita yang datang Rasulullah muliakan. Kemungkinan itu adalah Syaimah yang seumuran dengan Nabi. Itu beda-beda sedikit. Nabi sekitar umur 60, mungkin dia 65 masih. Tapi kalau ibundanya Halimah berarti umur sekitar 90. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah berkata yang dimaksud dengan wanita yang Nabi muliakan dengan membentangkan ridaknya, selendangnya untuk diduduki ketika di Ju'ranah bukanlah Halimah Sa'diyah tapi saudarinya Syaimah, Asy-Syaimah bintu Al-Haris, putrinya Halimah As-Sa'diyah. Putrinya Halimah As-Sa'diyah. Baik. Paham sampai sini? Paham tidak? Mau diulang lagi dari awal? Baik. Selanjutnya pengasuh yang terakhir adalah Ummu Aiman. Siapakah Ummu Aiman? Lihat di layar, ya. Ummu Aiman. Ummu Aiman namanya Barakah bintu Tha'labah Al-Habasyiyah. Al-Habasyiyah maksudnya dia dari Habasyi, dari Ethiopia. Asalnya dia adalah budak wanita yang dimiliki oleh ayah Nabi, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian ketika ayah Nabi meninggal, maka
budak tersebut diwariskan kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Diwariskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama mengatakan ketika ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke ziarah ke Madinah, kemudian pulang lewat Abwa, akhirnya meninggal, ketika itu ditemani juga oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman juga ikut ketika itu. Kemudian ketika ibundanya meninggal, maka yang langsung pertama kali mengayomi Nabi siapa? Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman di antara kelebihannya, dia mengasuh Nabi dari sebelum Nabi lahir sampai Nabi meninggal, dan dia meninggal setelah Nabi meninggal. Jadi dia menjalani bersama kehidupan Nabi dari sebelum Nabi meninggal sampai Nabi meninggal dunia. Dia meninggal dunia sekitar 5 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ummu Aiman, Barakah Al-Habasyiyah. Kemudian disebutkan dalam sirah ketika Nabi menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, usia Nabi 25 tahun, maka Nabi memerdekakan Ummu Aiman. Intinya dia merdeka, kemudian dia menikah dengan seorang namanya Ubaid bin Zaid Al-Khazraji dari Madinah. Ubaid bin Zaid Al-Khazraji akhirnya punya anak namanya Aiman. Menikah dengan seorang laki namanya Ubaid bin Zaid Al-Khazraji dan punya anak namanya Aiman. Maka dia kunyahnya adalah Ummu Aiman. Aiman ini mati syahid dalam perang Hunain. Tadi perang Hunain itu tahun 8 Hijriah setelah Rasulullah menaklukkan kota Mekah di tahun 8 Hijriah. Kemudian Rasulullah SAW pergi menyerang kabilah Hawazin dalam suatu perang namanya perang Hunain. Baru Rasulullah lanjutkan ke perang Taif, baru Rasulullah SAW pergi ke Ju'ranah. Nah, Aiman wafat atau mati syahid ketika di perang Hunain. Baik. Di antara kejadian yang terjadi, ya, Ummu Aiman ini, Rasulullah SAW menikah dengan Zainab bintu Jahsyin. Zainab bintu Jahsyin adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menikah dengan Zaid bin Al-Harithah. Rasulullah yang suruh dia menikah dengan Zaid bin Al-Harithah. Zaid bin Harithah siapa? Budak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadiah dari Khadijah. Zaid bin Harithah adalah budak yang dibeli oleh ponakan Khadijah yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam beli budak namanya Zaid bin Harithah. Kemudian dia hadiahkan kepada tantenya yaitu Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah menghadiahkan kepada Nabi Zaid bin Harithah, dan Zaid bin Harithah ini akhirnya diangkat menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad sampai turun ayat dalam surat Al-Ahzab, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Sampai Allah larang, jangan panggil Zaid bin Muhammad, nisbahkan kepada ayah kandungnya, maka akhirnya sejak itu namanya Zaid bin Harithah. Ayahnya datang, akhirnya ketemu dengan Zaid bin Harithah, ingin dibawa pergi, tapi Zaid bin Harithah memilih untuk tinggal bersama dengan Nabi SAW. Dan dia adalah hibbu Rasulillah, yaitu anak yang sangat disayang oleh Nabi SAW. Kemudian dia menikah dengan Zainab bintu Jahsyin. Kemudian akhirnya turunlah firman Allah, bercerailah Zaid bin Harithah ini menceraikan Zainab bintu Jahsyin. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Akhirnya setelah Zaid menceraikan Zainab bintu Jahsyin, kemudian habis masa iddahnya, Allah menyuruh Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahsyin, ya. Ada sebab-sebabnya, itu ceritanya panjang. Nah, Zaid bin Harithah ini akhirnya dinikahkan lagi dengan Ummu Aiman. Zaid bin Harithah nikah dengan siapa? Ummu Aiman. Jadi menikah dengan Ummu Aiman, punya anak namanya Usamah bin Zaid. Antum sering dengar siapa Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid, ya. Usamah bin Zaid disebutkan agak gelap kulitnya, beda dengan Zaid bin Harithah. Ibundanya Ummu Aiman dari Habasyah. Dari apa? Habasyah. Dan Usamah bin Zaid siapa lagi kalau bukan pejuang? Zaid bin Harithah meninggal mati syahid dalam perang Mu'tah. Itulah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini meninggal sekitar 5 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, ya, dalam riwayat Muslim, Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pergi menuju Ummu Aiman.
Berkata Abu Bakar, qala Abu Bakar ba'da wafati Rasulullah sallam li Umar. Kata Abu Bakar, mereka sangat menghargai Ummu Aiman karena Ummu ini orang yang disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia dinikahkan dengan anak yang paling disayang oleh Nabi, itu Zaid bin Harithah, maksudnya budak yang sudah dimerdekakan dan sangat disayang oleh Nabi. Dan anak mereka Usamah juga yang sangat disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi haji wada yang digonceng Usamah di depan 120.000 orang, gonceng Usamah bin Zaid. Dikenal dengan hibbi Rasulillah, yaitu kecintaan, anak kecintaan dia sendiri Usamah, kecintaan Nabi, dan dia juga anak dari kecintaan Nabi. Karena bapaknya Zaid juga disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk pemuliaan Nabi kepada Ummu Aiman, beliau nikahkan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harithah. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, qala Abu Bakar ba'da wafati Rasulullah SAW di Umar. Abu Bakar berkata kepada Umar, "Intaliq bina ila Ummu Aiman." Perhatikan. Marilah kita pergi bareng ke Ummu Aiman. Siapa yang pergi? Abu Bakar dan Umar. Ketika Abu Bakar khalifah. Setelah wafatnya Nabi, siapa khalifah? Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Ayo Umar, kita pergi ke Ummu Aiman. Nazuruha kama kana Rasulullah sallam yazuruha." Kita ziarahi dia. Rasulullah dulu sering menziarahinya. Subhanallah. Mereka melakukan apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ummu ini orang spesial. Ya akhi, Nabi umur 6 tahun ibunya meninggal, yang ngurusin siapa? Ummu Aiman. Maka Nabi sangat sayang kepada dia. Nabi sering menziarahinya. Maka Abu Bakar dan Umar ingin langsung melanjutkan sunnah Nabi. Kata mereka, "Mari kita ziarahi Ummu Aiman sebagaimana Rasulullah SAW menziarahinya." Falamman tahayna ilaiha bakat. Kata Abu Bakar, ketika kami sampai di Ummu Aiman, masuk ke rumahnya, dia pun menangis. Faqala, maka mereka berdua berkata, "Laha, ma yubkiki, apa yang buat engkau menangis, wahai Ummu Aiman?" Fama indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau menangis? Bukankah secara bahasa gampangannya, bukankah Rasulullah SAW telah menuju kepada yang lebih baik? Apa yang Allah sediakan buat Nabi lebih baik daripada yang di dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Semua tahapan Nabi yang terakhir lebih baik daripada yang sebelumnya. Termasuk di antaranya kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunianya. Dan begitulah kondisi Nabi. Selalu yang terakhir lebih baik daripada yang sebelumnya. Kenapa kau tidak perlu menangis? Artinya dia menghibur, tidak usah nangis. Bukankah Nabi berpindah kepada kehidupan yang lebih menyenangkan di alam lain? Apa yang Allah sediakan buat dia lebih indah daripada kalau dia tinggal di dunia ini. Buat apa menangis? Apa kata Ummu Aiman? Inilah a'lamu anna ma indallahi khairun li rasulihi. Aku tahu yang Allah sediakan buat Nabi lebih baik daripada kalau dia tinggal di dunia. Walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama'. Aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit. Fahayajathuma 'alal buka faja'ala yabkiyani ma'aha. Akhirnya ketika mendengar hal itu, tuturan Ummu Aiman, maka Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis. Artinya Ummu Aiman mengatakan, saya sedih kenapa? Wahyu sudah terputus. Al-Quran sudah selesai. Mendengar ayat-ayat Allah adalah kebahagiaan. Subhanallah. Al-Quran berhenti. Artinya para sahabat dulu sangat senang kalau ada ayat yang turun. Karena mereka tahu membaca Al-Quran menambah apa? Kebahagiaan. Selain itu, dengan adanya ayat, maka banyak permasalahan bisa diselesaikan. Ayat sudah tidak ada, orang mungkin mengambil hukum sendiri, berisiat sendiri-sendiri. Ini membuat Ummu Aiman menangis. Tapi maksud saya, dia adalah wanita yang sangat dimuliakan oleh Nabi SAW, sampai Abu Bakar dan Umar pun sengaja untuk menziarahi Ummu Aiman. Kita lanjutkan. Isya jam berapa? 15.55. Baik, kita lanjutkan. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Wa kafalahu jaddu Abdul Muttalib. Maka setelah itu Nabi setelah ibunya meninggal, maka dirawat oleh kakeknya siapa? Abdul Muttalib, ya. Dan Abdul Muttalib mengkafili atau mengayomi Nabi 2 tahun sampai umur 8 tahun. Dan disebutkan dia sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dekat Ka'bah ada permadani. Tidak ada yang berani duduk di situ. Nah, di situ. Karena Abdul Muttalib pimpinan kota Mekah. Dia punya karismatik yang tinggi. Orang tidak ada yang berani duduk di permadaninya kalau dia lagi tidak ada. Tapi Nabi duduk situ. Ketika paman-pamannya melarang, jangan situ. Kata Abdul Muttalib, biarin dia. Sungguhnya dia akan punya
kehebatan di kemudian hari. Ya. Sampai akhirnya ketika falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal umuri thamaniya sinin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun, tufiya jadduhu, maka kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Wa awsa bihi ila ammihi Abi Talib. Kemudian pamannya mewasiatkan kepada kakeknya Abdul Muttalib, mewasiatkan kepada paman Nabi yaitu Abu Talib untuk merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu kana syaqiqa Abdullah. Karena Abu Talib adalah saudara kandung Abdullah, bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah pernah sebutkan Abdul Muttalib, kakek Nabi, punya beberapa istri. Punya beberapa istri. Dari istri-istri tersebut punya anak laki-laki 10. Ketika itu ya. Di antara yang kandung dari kalau enggak istrinya namanya Fatimah, punya anak kandung di antaranya adalah Abdullah dan Abu Talib. Adapun paman-paman yang lain, Abu Lahab, Hamzah, itu dari ibu-ibu yang lain. Paham? Hamzah, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian paman Nabi yang lain, ya, semuanya itu ya, Abu Lahab itu dari ibu-ibu yang lain. Yang benar-benar satu ibu dengan bapaknya Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib adalah Abu Talib. Ini saudara kandung. Sehingga kedekatan Abu Talib dengan Nabi sangat besar. Makanya kakek Nabi ketika akan meninggal dunia mewasiatkan kepada Abu Talib, ini urus ponakanmu. Karena dia adalah anak dari Abdullah yang merupakan saudara kandungmu. Wahatahu atamma hiyatah. Maka benar-benar Abu Talib melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjagaan yang sempurna, ya. Wa nasarahu hina ba'athallahu azza nasrin, kata Ibnu Katsir. Dan benar-benar Abu Talib menolong ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat sebagai seorang nabi. Dia tolong dengan pertolongan yang sangat kuat. Benar-benar dia tolong, dia bela, dia pasang badan, rela mati untuk membela ponakannya. Ini hal yang menakjubkan. Abu Talib luar biasa. Ma'annahu kana mustamirran ala syirkihi ila an mat. Padahal dia tetap kondisi musyrik sampai meninggal dunia. Fakhaffafa Allahu bidzalika min adzabihi kama shahal haditsu bidzalik. Akhirnya karena dia punya jasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan siksaannya pada hari kiamat kelak sebagaimana akan kita sebutkan hadis-hadisnya. Abu Talib ini adalah suatu yang hikmah Allah yang sangat menakjubkan. Dia orang yang sangat sayang kepada Nabi, dia tahu ponakannya di atas kebenaran. Sampai dalam syair yang terkenal dia mengatakan, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al-malamatu wa hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh aku telah tahu bahwasanya agama Muhammad, agama ponakanku adalah agama yang terbaik dari seluruh agama-agama manusia. Abu Talib mendapati banyak agama di Jazirah Arab. Ada agama Yahudi, ada agama Nasara, dan dia juga pergi ke negeri Syam, dia lihat bagaimana kegiatan orang Nasara, dia tahu juga kegiatan Persia, orang Majusi, dan dia tahu agama kesyirikan, dan dia tahu agama Islam. Dia tahu berbagai macam agama, dan dia bisa nilai. Kata dia, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina." Aku tahu agamanya ponakanku Muhammad agama yang terbaik. Ya. Kalau bukan karena aku takut cercaan, dan kalau bukan karena aku takut dimaki-maki, lawajadtani samhan bidzaka mubina. Tentu kau akan dapati aku akan menerima terang-terangan terhadap agama Muhammad. Ada perkataan syairnya, ya. Ketika dia bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim." Kata Abu Talib ketika orang-orang kafir ingin menghadang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan mereka datangi pamannya, "Wahai Abu Talib, hentikan dakwah ponakanmu. Dia selalu mengganggu mengganggu agama kami." Maka Abu Talib datang kepada Nabi, "Ya Muhammad, jangan kau ganggu mereka. Berhenti dakwah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya tidak bisa meninggalkan dakwah ini. Wahai pamanku, lihatlah, katakan kepada mereka, kalian lihat matahari di depan orang-orang Quraisy. Kalian lihat matahari? Mampukah kalian mengambil api dari matahari? Mampu enggak? Enggak mungkin kan? Nah, saya pun tidak mungkin meninggalkan dakwah ini, enggak mungkin.
Akhirnya Abu Talib, ya udahlah, sudah, jangan rayu-rayu saya lagi. Dia akan tetap berdakwah. Kemudian dia ucapkan dalam syairnya membela ponakannya. Dia berkata, "Wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim." Demi Allah, mereka tidak bisa mengganggumu dengan seluruh, kalau mereka kumpul tidak bisa mengganggu kamu, wahai Muhammad, wahai ponakanku. Hatta uwassada fit turabi dafina, kecuali aku sudah mati, masuk dalam liang lahat baru. Selama aku masih hidup tidak ada. Ya. Fasda' bi amrika ma 'alaika ghadadatun wabshir wa qurra bidzalika minka uyuna. Kata dia, tetaplah tegar dalam menyampaikan dakwahmu, tidak usah ragu-ragu. Dan bergembiralah, kau akan bahagia. Ya. Wa da'autani wa araftu annaka nasihi. Engkau telah mendakwahi aku dan aku tahu engkau benar-benar ingin kebaikan bagiku. Engkau menasihati aku. Wa laqad sadaqta wa kunta thamma aminan. Dan engkau benar. Dan engkau adalah orang yang terpercaya. Tapi dia tidak mau beriman. Kenapa? Takut dicerca dan takut dicela. Sehingga akhirnya meninggal dalam kondisi musyrik. Disebut dalam hadis Sahih Bukhari dan yang lain dari banyak sahabat, yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lama hadara Abu Talib al-wafat, ya, ja'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib akan meninggal dunia, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu rajulani min Quraisy. Di sisi Abu Talib ada dua orang dari Quraisy. Dua orang tersebut Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang ini ternyata sudah menjenguk Abu Talib terlebih dahulu. Nabi datang belakangan. Maka Nabi mendasihati pamannya yang akan meninggal dunia. Ya ammi qul la ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Suatu kata yang aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau ucap ini saja, selesai. Dapat surga paling tinggi. Ucapin saja la ilaha illallah. Ternyata Abu Jahal juga dakwah. Abu Jahal ngomong sedikit aja. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, kau benci dengan agama bapakmu? Selesai. Fakarrara, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, Rasulullah SAW mengulangi lagi. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka bi andallah. Wahai pamanku, Rasulullah ngomong panjang. Ya pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di hadapan Allah. Tapi Abu Jahal pintar, dia ngomong sedikit aja. Kau benci agama bapakmu? Jadi dia angkatlah, diprovokasi tentang tradisi. Jadi kau ingin meninggalkan agama bapakmu, nenek moyangmu? Rasulullah ulang lagi, Abu Jahal ulangi lagi. Fa'aba an yaqula la ilaha illallah. Akhirnya Abu Talib meninggal tidak mau bilang apa? La ilaha illallah. Kenapa? Takut dicerca, takut dicela. Dia tidak ingin dicerca, ingin dicela. Dengan jasanya yang luar biasa. Sampai Rasulullah SAW berkata, la astaghfirullah laka malam unha angka. Nabi berkata, demi Allah, benar-benar aku akan mohon ampunan buat engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Selama aku tidak dilarang. Maka turunlah dua ayat kepada Nabi SAW. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Benar-benar Nabi sangat cinta kepada Abu Talib. Bahkan sebagian ulama mengatakan Abu Talib adalah ayah Nabi yang kedua. Dan ayahnya itu Abu Talib lebih sayang kepada Muhammad daripada anak-anak kandungnya. Abu Talib ini lebih sayang kepada Nabi daripada anak-anak apa? Kandungnya. Dia punya anak, ada Aqil, ada Talib, ada Ja'far, ada Ali. Yang paling dia sayang ini ponakannya Muhammad. Karena hebat, luar biasa, akhlak yang mulia. Sehingga Abu Talib benar-benar seperti ayahnya Nabi SAW. Nabi menyayanginya seperti menyayangi ayahnya. Dia tidak pernah merasakan ayah, tapi ini orang yang paling sayang sama dia. Makanya Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Artinya Nabi benar-benar cinta kepada siapa? Abu Talib. Sehingga ini mendalil bahwasanya Abu Talib meninggal dalam kondisi musyrik. Nah, ketika Rasulullah bilang aku akan mohon ampunan buat engkau, turun firman Allah dalam surat Taubah. At-Taubah, ma kana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan tidak pantas bagi orang yang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun karib kerabat, setelah jelas mereka adalah penghuni neraka jahanam. Sehingga jadilah aturan dalam syariat, tidak boleh kita mendoakan rahmat dan ampunan bagi orang musyrik yang sudah meninggal dunia, enggak boleh. Kalau ada orang musyrik yang boleh kita doakan, yang paling utama kita doakan adalah Abu Talib. Sampai ada perkataan indah dari Ibnu Katsir.
Ibnu Katsir ya, eh, dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kata dia, lam yuqaddirillahu lahul iman. Lakin ma'ahada, dia jelaskan bagaimana jasanya Abu Talib membela Nabi, pasang badan siap mati buat bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib paman Nabi. Kemudian kata Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dia berkata, walakin ya ma'ahada, dengan semua ini lam yuqaddirillahu lahul iman. Allah tidak mentakdirkan bagi dia iman. Ini masalah takdir. Lima lahu ta'ala fi dzalika minal hikmatil azimah. Karena ada hikmah yang agung yang Allah kehendaki. Apa hikmah agung tersebut? Karena kalau Abu Talib masuk Islam, dia tidak akan dihormati lagi. Dia tidak akan dihormati lagi. Kenapa orang-orang kafir tidak berani ganggu Muhammad? Karena Abu Talib statusnya masih bersama mereka, paham? Masih musyrik, masih kafir, masih pemimpin kota Mekah. Seandainya dia masuk Islam, dia tidak ada nilainya. Sebagaimana paman Nabi yang lain, Hamzah, tidak ada nilainya. Tapi karena dia Allah mentakdirkan masih musyrik, maka di antara hikmahnya dia menjaga Nabi dan orang-orang tidak berani. Mungkin Nabi diganggu tapi gangguan ringan. Tidak ada yang berani ganggu sampai fisik, sampai membunuh, tidak ada. Karena ada Abu Talib, mereka tidak enak sama Abu Talib. Makanya ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif, ketika Abu Talib sudah meninggal dunia. Abu Talib sudah meninggal dunia. Sehingga Rasulullah SAW susah berdakwah di Mekah. Rasulullah SAW punya ide pergi dakwah di Taif. Pergilah Nabi di Taif. Ternyata di Taif Nabi diusir. Ketika mau balik lagi masuk Mekah susah. Rasulullah mencari perlindungan. Maka Rasulullah mintalah perlindungan dari seorang namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi. Ini orang musyrik ketika itu. Dia bilang, bisakah kau kasih perlindungan bagi saya untuk saya bisa masuk kota Mekah? Dia bilang, bisa. Bisa. Kemudian dia bilang, saya Mut'im bin Adi, saya jangan ada yang ganggu Muhammad. Dia di bawah lindunganku, silakan masuk kota Mekah. Datang Abu Jahal kepada Mut'im bin Adi. Wahai Mut'im bin Adi, mujir am mutabi? Kau ini sekedar memberi perlindungan atau ngikut Muhammad? Pertanyaan dua. Saya sekedar memberi perlindungan. Artinya, kalau kau hanya sekedar beri perlindungan, saya hormati. Tapi kalau ikut, tidak ada kehormatan. Memberi perlindungan atau ikut Muhammad? Kata Mut'im bin Adi, dia kafir. Dia bilang, saya hanya memberi perlindungan. Ya. Dan Rasulullah ingat kebaikan Mut'im bin Adi ini terus, nanti yang disebutkan ketika perang Badar. Intinya, Abu Talib, kenapa masih dihormati oleh Abu Jahal CS dan kawan-kawan? Karena dia masih apa? Musyrik. Seandainya dia masuk Islam, tentu dia tidak akan dihargai dan orang-orang akan berani mengganggu Muhammad SAW. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini semua bicara takdir. Allah mentakdirkan itu semua. Kemudian kata beliau, lima lahu ta'ala fi dzalika minal hikmatil azimah wal hujjah al-qati'ah al-balighah damighah. Ada dua hikmah. Hikmah pertama yaitu agar Nabi bisa terjaga. Dan hikmah kedua, bahwasanya tidak ada yang menyelamatkan seorang kecuali amalnya. Kalau dia musyrik, meskipun hubungan dekat dengan Nabi, meskipun amal solehnya sebanyak apapun, tidak ada nilainya. Harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada nilainya. Ini di antara hikmah. Ya. Allati yajibul imanu biha wa taslim laha. Harus kita beriman dan kita pasrah dengan keputusan tersebut, dengan hikmah tersebut. Kemudian beliau berkata, menakjubkan di sini. Walaula ma nahana Allahu anhu minal istighfar lil musyrikin lastaghfarna li Abi Talib wa tarahamna alaihi. Kalau bukan Allah larang kita memberi mohon ampunan bagi orang musyrikin, tentu kami sudah mohon ampun buat Abu Talib. Kata Ibnu Katsir. Kalau bukan karena Allah melarang kita mohon ampunan buat orang musyrikin, tentu saya akan minta ampunan buat Abu Talib dan saya akan mengatakan rahimahullah. Mendoakan rahmat baginya, namun tidak boleh. Kenapa Ibnu Katsir mengatakan demikian? Karena jasa Abu Talib yang terlalu luar biasa. Bahkan kalau saya katakan seandainya Abu Talib masuk Islam, mungkin dia sederajat dengan Abu Bakar As-Siddiq, mungkin. Atau bisa lebih tinggi daripada Abu Bakar As-Siddiq, karena pembelaan dia luar biasa. Tidak ada yang paling bela Muhammad di Mekah seperti Abu Talib, tidak ada. Abu Bakar tidak bisa melakukan nurul Abu Talib, nggak bisa. Seandainya dia masuk Islam, mungkin dia seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Allah punya hikmah yang lain. Subhanallah, dua orang yang provokasi Abu Talib ketika Nabi mengatakan,
ayo pamanku masuk Islam. Dua orang ini bilang, jangan. Kau benci dengan agama nenek moyangmu. Siapa dua orang tersebut? Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Jahal mati kafir, Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam. Masuk apa? Islam. Dan kita tahu bahwasanya urusan akidah bukan urusan perasaan. Makanya Nabi ketika mengatakan, sungguh aku akan mohon ampunan bagi engkau wahai pamanku, dalam tanda kutip kata Nabi setelah itu, selama aku tidak dilarang. Nabi tahu ini urusan agama bukan urusan perasaan Nabi. Seandainya Nabi ikut perasaan, dia akan mohon ampunan. Tapi kata Nabi, saya tunggu, saya dilarang atau tidak? Ternyata saya dilarang. Oleh karenanya, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, karena jasanya tersebut, fakhafafallahu bidzalika min adzabihi kama sahal haditsu bidzalik. Maka datang dalam hadis-hadis bahwasanya Abu Thalib diringankan azabnya oleh Allah karena jasanya tersebut. Kata Nabi SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, tentunya pamanku sudah berada di neraka yang paling dasar. Satu-satunya syafaat yang Allah izinkan kepada Nabi untuk orang kafir adalah syafaat kepada Abi Thalib. Itu pun bukan mengeluarkan dia dari neraka, tapi hanya meringankan apa? Azabnya. Kata Nabi, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Tentu dia sudah berada di neraka jahanam yang paling bawah. Karena paman-paman Nabi tanya kepada Nabi seperti Al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Al-Abbas bin Abdul Muttalib? Saudaranya Abu Thalib, ya enggak? Cuma lain mama. Ya enggak? Paman Nabi yang tanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia sayang enggak sama Abu Thalib kira-kira? Sayang, itu saudaranya kok. Satu bapak lain mama. Maka dia menanyakan hal ini kepada Nabi. Dia berkata, "Ma agnaita an ammika?" Apa peranmu kepada pamanmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdhabu laka. Bukankah ketika dia masih hidup dia bela kamu, dia marah untuk membelamu? Abu Abbas tanya, ini kan saudaraku. Qala, kata Nabi, huwa fi dhahdahin min nar. Dia berada di dhahdah dari api. Dhahdah itu percikan air. Kalau kita berjalan di sebuah sungai, kemudian airnya surut, kita jalan ada percikan-percikan air yang tidak melebihi mata kaki, cuma di bawah sedikit. Kata Nabi, dia tidak tenggelam dalam neraka, cuma kena percikan apa? Api neraka. Tetapi otaknya mendidih. Kata Nabi, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, tentu dia berada di neraka dasar neraka jahanam. Kata Rasulullah juga pernah bersabda, ahwanu ahlin nar. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Siapa? Kata Nabi SAW, Abu Thalib. Wa huwa munta'ilun bina'lain yagli minhuma dimaguhu. Dia memakai dua sendal dari api, maka otaknya mendidih. Azan kah? Azan dulu. Azan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan, ada sedikit pengumuman dari panitia. Kami dari Wing of Dakwah selaku panitia kajian Ustadz Firanda. Kami membutuhkan beberapa relawan untuk kajian-kajian berikutnya, dan bahkan kami akan mengadakan kajian akbar di Masjid Al-Akbar. Jadi kami selaku panitia membutuhkan banyak relawan. Bagi yang berminat untuk mendaftar relawan, silakan catat nomor HP-nya 081 235 9-nya 4 kali 19. Saya ulangi lagi, 081 235 9-nya 4 kali 9999 4 kali 19. Itu aja pengumuman dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dan ada tambahan sedikit pengumuman. Jangan lupa besok ada kajian lanjutan kitab At-Tahawiyah di Masjid Al-Ikhlas Tanjung Sadari Perak. Ya, lanjutan kitab sama seperti ini, lanjutan juga. Besok juga kita ada lanjutan. Alhamdulillah, Ustadz Firanda ini mempunyai perhatian khusus untuk jamaah Surabaya,
sehingga beliau meluangkan waktunya setiap bulan 2 hari datang ke Surabaya untuk kajian kitab. Antum bayangkan kajian kitab itu nggak bisa sebentar dalam waktu yang lama. Untuk itu kami selaku panitia memohon keseriusan, antusiasme dari jamaah semua sekalian untuk bisa datang setiap kajian Ustaz Firanda Andirja. Itu aja bukan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar jasa Abu Talib, akan tapi ketika dia meninggal di atas kesyirikan maka tidak ada faedahnya. Dan yang semisal ini banyak dalam hadis-hadis, seperti Rasulullah SAW berbicara tentang tokoh-tokoh yang baik, terkenal baik, tapi tidak ada faedah kebaikan mereka karena mereka meninggal dalam kondisi syirik. Contohnya Amr bin Nuhai al-Khuzai. Amr bin Nuhai al-Khuzai, Ibnu Katsir menyebutkan biografi dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bagaimana dia sangat baik. Dia adalah pemimpin dari kabilah Khuza'ah dan dia suka membagi-bagikan makanan ketika musim haji. Bahkan dia menyembelih banyak unta untuk jemaah haji tiap tahun seperti itu.
Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru asbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Karena dia orang yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Dia yang pertama kali mengimport kesyirikan dari negeri Syam ke kota Mekah. Kebaikannya tidak ada nilainya. Semisalnya juga dalam Sahih Muslim ketika Aisyah bertanya tentang Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini punya kerabat dengan Abu Bakar. Terkenal sangat dermawan, sering mengundang orang makan. Ya, bahkan dalam riwayat bagaimana Nabi dan Abu Jahal diundang makan oleh dia ketika masih kecil. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasil rahim, kana yakri taif, kana yut'im ta'am. Abdullah bin Jud'an ketika masih hidup suka membantu fakir miskin, memberi makan kepada orang susah, menjamu tamu. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah bermanfaat kebaikannya selama dia masih hidup? Kata Nabi, la, tidak ada manfaatnya. Lam yakul yauman qad rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Dia tidak pernah berdoa sekalipun, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Tidak ada faedahnya. Contoh lagi ketika Nabi SAW ditanya tentang Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i seorang tokoh dermawan terkenal di kalangan Arab. Anaknya Adi bin Hatim masuk Islam. Maka anaknya tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku dahulu, dia begini baik, begini luar biasa dermawan, apakah bermanfaat? Kata Nabi, innama arada abuka amran fa asabahu. Ayahmu dulu waktu dermawan dia hanya cari riak, cuma ingin dipuji, dan dia mendapatkan itu. Dia benar-benar dipuji, tapi tidak ada manfaat dengan apa? Kebaikannya. Maka ini dalil bahwasanya amal saleh harus dibangun di atas tauhid. Seperti juga Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ketika dia punya ayah namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi ketika masih musyrik dia pernah bernazar untuk menyembelih 100 ekor onta untuk dibagikan kepada fakir miskin. Maka 50 ditunaikan oleh saudaranya Amr bin Al-As. Kemudian Amr bin Al-As bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku dahulu pernah bernazar untuk menyembelih 100 ekor onta, 50 sudah dinazar disembelih oleh saudaraku, saya ingin sembelih 50-nya. Apakah boleh ya Rasulullah, bermanfaat? Kata Nabi SAW, amma abuka law kana yukirru bitauhid lanafa'u dzalik. Adapun ayahmu Al-As bin Wa'il As-Sahmi, kalau seandainya dia dulu bertauhid tentu akan bermanfaat. Namun karena dia tidak bertauhid maka percuma nazarnya, tidak ada faedahnya. Dan ini bantahan telak kepada orang-orang liberal. Dalam disertasi saya sebutkan, karena orang liberal mereka punya pemikiran orang pluralisme. Agama ini hanyalah sarana, yang penting akhlak mulia. Kapan kau mencapai akhlak mulia dengan agama Islam, agama Nasara, agama Yahudi, agama yang lain, kau masuk surga. Kata mereka di surga bukan cuma ada surga Islam, ada surga Nasrani, ada surga Yahudi, ada surga Hindu, ada surga Buddha, dan surga-surga Konghucu dan yang lainnya. Karena tujuan agama adalah akhlak yang mulia. Jadi agama adalah sarana untuk mencapai akhlak mulia. Siapa yang bisa mencapai akhlak mulia masuk surga. Kita bilang, mana yang lebih mulia akhlaknya dengan Abu Talib? Hah? Kamu akhlaknya kayak Abu Talib, kamu sudah sumbang apa buat Islam? Abu Talib sumbang segalanya buat Islam. Mana akhlakmu dibanding dengan Amr bin Al-Khuzai? Kamu sudah sumbang apa buat jemaah haji? Amr bin Al-Khuzai potong onta banyak untuk jemaah haji. Apa kebaikanmu dibanding dengan Abdullah bin Jud'an, dengan Hatim At-Ta'i? Tidak ada. Tapi mereka di mana? Mereka di neraka. Kenapa? Mereka akhlak mulia kepada manusia, tapi tidak berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dengar celotehan mereka. Tugas kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada makhluk. Masalah akhlak mulia masalah sekunder, yang primer itu beribadah kepada Tuhan. Kalau kau bisa bergabungkan dua-duanya maka itu yang terbaik. Itu yang disuruhkan oleh Islam, akidah dan akhlak mulia. Tapi kalau kau akhlak mulia, akidah kacau, tidak berakhlak sama Tuhan, menyembah makhluk, menyembah hewan, menyembah jin, menyembah wali, menyembah nabi, seperti orang Nasara, itu kau tidak berakhlak sama Tuhan. Yang kau sembah yang menciptakan kamu. Kecuali malaikat dan nabi dan wali ikut ciptakan kamu, sembah mereka. Tapi kalau yang sembah ciptakan kamu cuma Allah, yang berhak disembah cuma siapa? Allah. Ketika Nabi ditanya tentang dosa paling besar, kata Nabi SAW, dosa paling besar, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, kau beribadah kepadanya, padahal yang ciptakan kamu cuma siapa? Allah. Ini saja, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanallah. InsyaAllah kita lanjutkan bulan depan. InsyaAllah, biiznillah ta'ala.
tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Agar kita terus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau buru-buru juga enggak enak. Kita ingin detail satu-satu sehingga kita nikmati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan faedah-faedah kandungan yang terkandung di dalamnya. Baik, kalau ada yang bertanya saya persilahkan, kalau tidak ada alhamdulillah.